俺の財宝か。欲しけりゃくれてやる。探せ。この世のすべてをそこに置いてきた。Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu tentang teknologi paling maju di dunia One Piece, yaitu tentang teknologi Seraphim. Dan kita juga akan membahas tentang hal apa yang akan dilakukan oleh para Seraphim ini dalam cerita One Piece. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Teknologi paling unggul Seraphim. Seraphim diperkenalkan sebagai senjata hasil penelitian ilmuwan angkatan laut yakni Dr. Vegapunk, dan juga disebut dengan model terbaru dari Pasifista. Setelah pembubaran organisasi Shichibukai, pihak angkatan laut berpikir bahwa Seraphim ini bisa menjadi pengganti dari para Shichibukai dan bahkan bisa melebihi mereka. Sosok Seraphim yang ada saat ini memang terlihat cukup berbeda dengan senjata angkatan laut sebelumnya, yakni para Pasifista, yang mana Seraphim terlihat lebih alami layaknya makhluk pada umumnya. Untuk saat ini memang masih belum menjadi jelas sebenarnya terbuat dari teknologi apa Seraphim ini. Namun hal yang memungkinkan adalah para Seraphim ini dibuat dengan teknologi klon. Hal ini didasari dari beberapa hal, yakni yang pertama adalah bahwa para Seraphim ini mengalami perkembangan, di mana hal ini dikatakan oleh Dr. Vegapunk Edison pada chapter 1065, bahwa Seraphim ini masih anak-anak dan belum saatnya untuk pengujian laser. Dari perkataan ini bisa diambil arti bahwa Seraphim akan mengalami tumbuh kembang dan akan menjadi sosok dewasa. Kemudian alasan yang kedua adalah sosok Seraphim ini memiliki denyut jantung, yang hal ini dikatakan oleh Pythagoras pada chapter 1065, bahwa detak jantung Seraphim telah naik hingga 90 bpm karena mencoba meningkatkan pertumbuhan Seraphim tersebut. Lalu alasan yang ketiga adalah Vegapunk sendiri menyebut para Seraphim ini adalah manusia, yaitu pada chapter 1070 Vegapunk menyebut para Seraphim ini adalah manusia terkuat. Lalu alasan keempat adalah karena para Seraphim ini memiliki sifat tersendiri, di mana terlihat pada chapter 1070 Seraphim S Snake terlihat malu-malu ketika mendapatkan ucapan terima kasih oleh Jinbei, dan secara tidak langsung di sini juga menunjukkan bahwa Seraphim ini sepertinya memiliki perasaan. Lalu alasan kelima adalah para Seraphim ini memiliki karakteristik tersendiri. Hal ini bisa kita lihat ketika para Seraphim berdiri, di mana para Seraphim ini berdiri dengan gayanya masing-masing. Jadi dengan alasan-alasan tersebut bisa kita simpulkan bahwa Seraphim ini bukanlah robot, namun mereka adalah suatu klon. Lalu mungkin ada pertanyaan, apa bedanya klon Stussy dan klon para Seraphim ini? Yang membedakan adalah tujuan dari proyek tersebut, di mana pada saat Stussy yang merupakan makhluk klon sukses nomor 1, proyek dilakukan untuk memastikan bahwa teknologi cloning bisa dilakukan dengan bahan dasar yang didapatkan dari manusia asli. Sedangkan untuk tujuan proyek Seraphim, hal ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi yang telah sukses, di mana Stussy untuk membuat senjata baru. Kemudian mungkin nakama sudah bisa menduganya bahwa para Seraphim ini terbuat dari memanfaatkan faktor garis keturunan anggota Shichibukai dan ras Lunarian, yang mana hal ini mempengaruhi pada bentuk fisik Seraphim tersebut, beserta pengalaman yang ada pada faktor garis keturunan tersebut. Ya, artinya memang para Seraphim ini untuk saat ini memiliki bentuk fisik masa kecil dari para Shichibukai beserta pengalaman teknik bertarung mereka. Contohnya adalah teknik pedang Mihawk dan teknik karate Jinbei. Namun ada beberapa hal yang tidak mirip dengan manusia dari sosok Seraphim ini, yakni mereka memiliki chip otoritas di dalamnya. Lalu mereka tidak terlalu memiliki pemikiran, dan mereka memiliki teknologi laser pada tubuhnya. Dan salah satu fungsi dari chip ini adalah untuk mematuhi perintah dari orang yang memiliki otoritas atas Seraphim. Dan chip ini pun tidak akan menuruti apabila suara perintah itu melalui Denden Mushi. Kemudian
mengenai para pasifista tidak terlalu memiliki perasaan ataupun pemikiran. Mungkin hal ini dipengaruhi oleh chip otoritas yang ditanam dalam tubuhnya. Dan mengenai senjata laser yang ada pada Seraphim, itu hanyalah teknologi senjata yang diaplikasikan pada tubuh Seraphim, yang bahkan hal ini pun bisa dilakukan oleh Franky. Seraphim yang lainnya, sampai saat ini masih ada beberapa Seraphim dari beberapa anggota Shichibukai terdahulu yang belum dimunculkan. Mereka adalah Doflamingo, Moria, dan Crocodile. Mungkin sebelum masuk tentang mereka, dalam teknologi Seraphim ini ada juga yang disebut dengan Green Blood, di mana Green Blood ini adalah cairan darah spesial yang dihasilkan dari faktor garis keturunan pengguna buah setan Paramecia. Dan dengan menginjeksi Green Blood ini, targetnya bisa mendapatkan kekuatan Paramecia tersebut. Jadi, untuk karakter Doflamingo dan Gekko Moria yang memiliki kemampuan Paramecia, ketika Seraphim mereka muncul, mungkin mereka akan memiliki kemampuan buah setan yang sama dengan sosok aslinya. Namun untuk Seraphim Sir Crocodile, dikarenakan ia pengguna buah setan Zoan, Seraphim Crocodile tidak akan bisa menggunakan kekuatan Zoannya. Dan sebagai gantinya, mungkin ia akan difasilitasi dengan kekuatan Paramecia lainnya, seperti buah setan Doru Dorunomi milik Mr. Tree, yang sepertinya cara penggunaan buah setannya mirip dengan Suna Sunanomi. Hal ini kurang lebih sama dengan kondisi Seraphim Jinbei yang mendapatkan buah setan Sui Suinomi untuk berenang, dan Seraphim Mihawk yang mendapatkan Supa Supanomi milik Mr. One. Pengkhianatan Seraphim. Secara kesimpulan, kami pikir Seraphim ini akan mengkhianati pihak pemerintah dunia. Hal ini didasari oleh 3 alasan. Alasan yang pertama adalah tentang adanya model manga yang similar dengan Seraphim, yaitu manga Green Blood, di mana manga yang terbit di tahun 1980-an ini bercerita tentang manusia android yang dijadikan budak. Awalnya android ini dibuat agar tidak bisa melawan perintah, namun secara perlahan-lahan android ini bisa menjadi melawan perintah manusia, memiliki perasaan untuk memberontak, dan pada akhirnya pertarungan menjadi android versus manusia yang tidak terhindarkan. Alasan yang kedua adalah Seraphim akan berkhianat layaknya klon Stussy, di mana klon Stussy telah melakukan penyamaran selama bertahun-tahun dengan tanpa ragu-ragu melakukan pengkhianatan ketika pembuatnya, yakni Dr. Vegapunk yang sedang terpojok meminta pertolongan kepadanya. Dan hal ini pun mungkin akan terjadi pada Seraphim yang sesama klon. Ketika suatu pihak telah dalam kondisi terpojok, mungkin Seraphim akan melakukan pengkhianatan pada pemerintah dunia dan malah akan membantu pihak lawan dari pemerintah dunia tersebut. Dan alasan ketiga adalah dikarenakan Seraphim memiliki pengalaman dari pemilik faktor garis keturunan, di mana sosok yang menjadi model Seraphim salah satunya adalah Boa Hancock, di mana Hancock pernah diculik pada usia 12 tahun dan selama 4 tahun ia telah memiliki pengalaman menjadi budak Ternyubito, yang mana tanda tato di punggungnya pun masih menjadi hal yang traumatik baginya, dan tentu saja sangat tidak menyukai para Ternyubito. Lalu model lainnya dari Seraphim adalah Kuma, di mana Kuma adalah salah satu dari pendiri organisasi revolusioner dan tentunya sangat tidak suka terhadap pemerintah dunia. Jadi, jika Seraphim Kuma dan Hancock ini membawa pengalaman dari faktor garis keturunannya, dan jika seiring berjalannya waktu chip otoriter pada Seraphim akan melemah, akan sangat memungkinkan bahwa Seraphim ini akan mengkhianati pemerintah dunia. Jadi, mungkin sekian dulu video untuk kali ini. Bagaimana menurut nakama semuanya? Silahkan tulis pendapat atau koreksi nakama semua di kolom komentar di bawah. Jadi, kami Diske Sope dan terima kasih banyak.